Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar Anda semuanya teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Oke, pada video kali ini saya akan membandingkan dua pola kalimat yang sudah teman-teman ikuti pada beberapa video yang lalu, yaitu tentang present continuous dan simple present ya. Oke, poin-poin apa saja yang kira-kira bisa menjadi pembeda di antara mereka? Oke, yang pertama kita lihat bahwa present continuous itu adalah menceritakan sesuatu yang sedang terjadi sekarang ya. Umumnya seperti itu, yaitu happening now. Something happening now, sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Sementara simple present itu adalah untuk menceritakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Tidak harus sedang terjadi, tapi kita fokus hanya pada bahwa kejadian itu terjadi berulang-ulang atau happen repeatedly. Oke, kita lihat contohnya ya. Oke, kita lihat pada contoh untuk yang sedang terjadi sekarang. Misalnya kalimatnya adalah the water is boiling. Air itu sedang mendidih. Ya, berarti kita bisa lihat proses mendidihnya air itu. Ya, mungkin kalau ditaruh airnya di dalam ceret yang ada tutupnya itu kadang bunyi kan nging kayak gitu ya. Jadi the water is boiling. Sementara yang ini adalah water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Ini lagi cerita secara umum ya. Pas ngomongin ini, air mendidih pada 100 derajat Celcius itu tidak harus lagi ngerebus air gitu kan. Ya misalnya seorang guru sedang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan alam gitu ya, tentang air mendidih misalnya, maka dia akan bilang water boils at 100 degrees Celsius, dan Pak Guru nggak harus bawa ceret sama kompor sama air di dalam kelas kan begitu ya. Oke ya. Untuk contoh yang kedua tentang sedang terjadi sekarang, misalkan Tom is playing tennis. Tom sedang bermain tenis. Berarti sekarang lagi tenis dia. Tapi yang simple present contohnya Tom plays tennis on Sundays. Tom bermain tenis pada hari Minggu. Dan ngomongnya ini nggak mesti harus hari Minggu kan. Bisa aja misalnya hari ini hari Senin kita lagi ngobrolin, Tom bilang Tom itu main tenis loh kalau hari Minggu gitu kan, berarti dia adalah kebiasaannya main tenis di hari Minggu begitu ya. Oke, jadi ini fungsi yang pertama dari bukan fungsi ya, perbedaan yang pertama ini dari present continuous dengan simple present adalah tentang ini sedang terjadi sekarang dan ini terjadinya adalah berulang-ulang begitu ya. Oke, kita lihat perbedaan apa lagi di antara mereka. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita lanjutkan tentang perbedaan di antara present continuous dan simple present. Berikutnya adalah tentang temporary situation ya, bahwa present continuous itu adalah bisa untuk menunjukkan pada peristiwa yang kejadiannya itu sementara ya, kejadian sementara. Sementara yang simple present itu adalah yang kejadiannya permanen ya, atau tetap begitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke teman-teman semuanya, ini contoh kalimat untuk situasi yang sementara ya. Misalnya, I am living with my uncle until I find the rent house. Saya tinggal bersama paman saya hingga saya menemukan sebuah rumah sewa gitu ya, atau rumah kontrakan. Jadi saya sedang tinggal bersama paman hingga saya menemukan sebuah rumah sewa. Di sini pakai I am living karena tinggal di rumah paman itu nggak mungkin terus menerus gitu ya. Jadi ibaratnya ada orang merantau misalnya ya, merantau ke Jakarta, punya paman di Jakarta, sementara tinggal bersama paman sebelum menemukan rumah sewa atau rumah kontrakan gitu. Tapi setelah menemukan rumah kontrakan tentu dia akan pindah ya, tidak akan tinggal bersama paman kembali. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. I am living with my uncle until I find the rent house. Saya sedang tinggal bersama paman hingga saya menemukan rumah sewa gitu. Sementara untuk yang permanen seperti ini misalnya, my parents live in Bandung ya. They have been there for 20 years. Kedua orang tua saya tinggal di Bandung. Mereka telah
tinggal di sana atau telah berada di sana selama 20 tahun. Oke, jadi di sini pakainya verb 1 menggunakan simple present. My parents live. Permanen ya kan, tinggal di Bandungnya permanen. Beda dengan ini. Ini pakainya I am living, berarti sementara saja tinggal di rumah paman begitu ya. Oke. Oke, untuk contoh yang lain misal yang untuk situasi sementara ya. Ini nih. The machine is not working. It broke down this morning. Mesin ini tidak bisa bekerja ya, atau lagi error, lagi rusak. Nah, dia rusak tadi pagi. Berarti ya rusaknya sebentar aja gitu kan. Mungkin karena businya udah tua, udah nggak keluar api barangkali, atau barangkali ada hal-hal lain gitu ya. Dan itu masih ada peluang sangat besar untuk diperbaiki ya. Nah, tapi akan beda dengan yang ini nih. The machine doesn't work. It hasn't worked for years. Mesin ini tidak bisa digunakan atau tidak bekerja. Dia telah tidak bekerja selama bertahun-tahun. Jadi bisa kebayang ya. Mesin ini berarti mungkin udah banyak karatnya segala macam. Sementara yang ini memang kondisinya sebenarnya lagi digunakan, cuma kebetulan aja lagi rusak hari ini ya, dan mungkin ya besok diperbaiki gitu. Oke ya. Berarti di sini menggunakan continuous, sementara yang di sini menggunakan simple present. Karena ini sementara saja dan yang ini adalah permanen begitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi tentang kata kerja apa saja yang tidak bisa dibuat menjadi bentuk ing begitu ya. Oke, jadi kita akan belajar juga nanti ya tentang some verbs are used only in simple present. Beberapa kata kerja yang digunakan hanya dalam bentuk simple present saja. Artinya kata kerja ini tidak bisa dibuat menjadi bentuk present continuous ya. Kayak gini nih contoh sementaranya ya. Nanti akan banyak, mungkin saya kasih contoh 1-2 aja dulu. Misalnya kata want. Want itu artinya adalah ingin ya kan. Oke. Ingin. Tapi Anda tidak bisa menggunakan bentuk ingnya gitu. Misalnya ini menjadi menjadi wanting gitu, sedang ingin gitu, ya kan? Nah, ini nggak bisa begini ya, oke? Ini berarti tidak bisa, nggak ada istilah sedang ingin gitu. Oke, nah kira-kira nanti ada kata kerja apa saja yang teman-temannya ini want ini ya, nah, kita akan bahas pada video yang akan datang ya. Oke, mudah-mudahan materi yang tadi tentang present continuous dan simple present ya dalam perbedaan penggunaannya dapat dipahami. Oke, jika bermanfaat silahkan Anda bisa share video ini dan bisa di subscribe. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Oke, kita jumpa lagi pada materi selanjutnya. Kita akan bahas yaitu tentang beberapa kata kerja yang hanya bisa digunakan dalam bentuk present saja ya. Teman-temannya ini nih, apa aja gitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.